Muhammadiyah menolak keputusan Mahkamah Konstitusi untuk menggratiskan biaya sekolah swasta. Hal ini disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir pada 3 Juni lalu. Dia khawatir putusan MK justru bakal mematikan penyelenggaraan pendidikan secara nasional. Haidar menilai swasta tetap swasta dan tetap memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pendidikan di negara ini. Dia cemas akan ada efek domino yang ditimbulkan melalui putusan MK ini. Di lain sisi, Haidar ragu pemerintah memiliki anggaran pendidikan yang cukup ketika 20% APBD dan APBN dialokasikan untuk sekolah negeri serta swasta. Haidar berharap pemerintah tetap bisa memberikan keleluasaan pada swasta. Info aja nih, Muhammadiyah selama ini adalah organisasi masyarakat keagamaan yang aktif mengembangkan usaha pendidikan. Saat ini Muhammadiyah sudah memiliki sekitar 5.300 sekolah dari SD sederajat sampai SMA sederajat. Jumlah ini menampung lebih dari 1 juta peserta didik. By the way, putusan MK itu sendiri diresmikan pada 27 Mei 2025 lalu. Keputusan untuk menggratiskan biaya sekolah swasta itu sendiri termuat dalam revisi Undang-Undang Sisdiknas pasal 53 ayat 3. Dulu isinya menyebut bahwa pemerintah dapat memberikan bantuan kepada satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat. Sekarang diganti, sehingga negara harus menjamin pembiayaan pendidikan tidak hanya pada sekolah negeri tapi juga swasta. Putusan ini memang harus dipahami dan dicermati secara mendalam, nggak bisa cuma lihat dari satu sisi. Putusan MK secara garis besar bertujuan untuk mengakhiri diskriminasi pembiayaan sekolah dasar di Indonesia. Dengan adanya putusan ini, negara tidak hanya bertanggung jawab pada sekolah negeri, tapi juga menjamin keberlangsungan sekolah swasta yang membantu negara mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, bantuan ke sekolah swasta bisa menurunkan biaya pendidikan, mencegah dropout karena biaya tinggi, serta memberi pilihan pendidikan yang lebih beragam bagi masyarakat. Tapi di sisi lain, kita juga perlu lihat alasan penolakan Muhammadiyah. Alasan mereka misalnya terkait kekhawatiran terhadap otonomi lembaga swasta. Kalau negara wajib membiayai, akan muncul berbagai intervensi dalam hal kurikulum dan nilai ajar, tata kelola internal sekolah, sampai keputusan strategis yayasan. Datangnya bantuan akan meningkatkan kontrol dan inilah yang banyak dipersoalkan lembaga pendidikan berbasis masyarakat. Ditambah lagi beban anggaran negara jadi tidak realistis. Bayangin, jika Indonesia punya 100.000 lebih sekolah swasta dan tiap sekolah hanya butuh 1 miliar rupiah per tahun, maka Indonesia butuh 100 triliun rupiah. Padahal anggaran fungsi pendidikan total sekitar 600 triliun rupiah, tapi hanya sebagian dari itu yang bisa langsung ke sekolah. Kenapa? Karena harus dibagi untuk perguruan tinggi, tunjangan guru, infrastruktur, dan lain-lain. Putusan MK menyamaratakan semua sekolah swasta, padahal ada sekolah swasta keagamaan nirlaba dan ada juga sekolah swasta elit komersial. Tanpa klasifikasi, subsidi bisa jatuh ke sekolah yang sebenarnya tidak membutuhkan bantuan. Dari sini kita paham bahwa ada beberapa hal yang harus diperjelas dari kebijakan ini. Siapa yang akan menerima bantuan? Semua sekolah swasta atau ada syarat tertentu? Sejauh apa pemerintah bisa mengatur sekolah penerima bantuan? Apakah bantuan ini berbentuk dana rutin, hibah proyek, atau subsidi siswa? Anda sendiri setuju atau enggak sama kebijakan ini? Coba komen di bawah ya.